Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa zidna ilman wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah wa 'inna 'ala dzalika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Jadid rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini di masjid yang berbarokah ini, di malam atau di petang yang berbarokah ini dengan nikmat kesehatan, kesempatan, dan lebih dari itu semua adalah nikmat Islam yang hendaknya kita syukuri sebelum kesehatan dan kenikmatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk menerangkan agama Islam ini, dan Rasulullah telah menunaikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah meninggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang dengan cahaya Islam. Malamnya seperti siangnya, tidak ada yang terpeleset dari jalan Islam itu kecuali dia akan binasa. Kita duduk di sini setidaknya kita mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk sama orang soleh itu sudah dapat keutamaan. Atau melihat teman-teman, melihat saudara-saudara sama muslim yang sama-sama taat kepada Allah itu sudah menjadi motivasi terlebih di zaman ini yang mana ketaatan kepada Allah itu kita harus bareng-bareng gitu, taat pada Allah. Kalau enggak, sangat banyak sekali godaan-godaan untuk bermaksiat kepada Allah di zaman akhir ini. Temanya pada kesempatan kali ini menyiapkan generasi yang kuat. Urgensi menyiapkan generasi yang kuat. Saya awali dengan kisah Abu Ja'far Mansur. Ketika khilafah Mansur pertama di baiat, khilafah Bani Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur di baiat, banyak orang yang datang kepada khalifah. Salah satunya adalah Muqatil rahimahullah, salah seorang ulama di zaman itu. Karena Khalifah al-Mansur mengetahui kedatangannya, Khalifah al-Mansur meminta nasihat kepada Muqatil rahimahullah ta'ala. Ya. Adini ya Muqatil, kata Khalifah al-Mansur, wahai Muqatil, nasihati saya. Faqala Muqatil, a'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu. Wahai Khalifah, aku menasihatimu dengan sesuatu yang aku dengar atau sesuatu yang aku lihat. Ini berbeda ya. Sesuatu yang didengar itu enggak selalu sama dengan sesuatu yang terlihat. Muqatil ini ulama di zaman itu, maka menasihati khalifah dia ada caranya. Karena berbicara dengan khalifah itu nggak bisa sembarangan. Kalau salah bisa ditangkap. Salah berbicara dengan pemimpin, salah berbicara dengan orang yang punya sultan, punya kekuatan, bahkan benar pun ditangkap, apalagi salah. Muqatil di sini rahimahullah ta'ala mengatakan, aku menasihatimu dengan apa yang aku lihat atau apa yang aku dengar. Kata Khalifah al-Mansur, bima ra'ait, nasihati dengan apa yang kau lihat saja. Ini yang dilihat kan, mungkin bangunannya megah-megah atau apa yang diinginkan, mungkin itu. Kalau yang didengar kan ya namanya didengar orang rasan-rasan ya didengar ya. Kata Muqatil rahimahullah ta'ala, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Umar bin Abdul Aziz anjabat ahada asyara waladan.
Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah di zaman khalifah Bani Umayyah. Ini khalifah Bani Abbasiyah di setelahnya. Umar bin Abdul Aziz berarti sebelumnya, masanya sebelumnya. Aku melihat Umar bin Abdul Aziz dia mempunyai 11 anak. Wa taraka samaniyata asyara dinaron. Umar bin Abdul Aziz sedikit banyak kita mendengar ya Pak. Khalifah yang dijuluki Khulafa Rasyidin yang kelima karena keadilannya, karena pemerintahannya yang sangat adil. Kata Muqatil rahimahullah ta'ala, aku melihat Umar bin Abdul Aziz dia mempunyai 11 anak. Mempunyai 11 anak dan dia ketika meninggalkan harta 18 dinar. Berarti di sini dulu. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kali 18 berapa? Ini 18 nggak langsung dibagi. 18 dinar kufina bi khamsati dananir. Dia dikafani dengan biaya 5 dinar. Biaya mahal, biaya mengkafani mayat 5 dinar. 1 dinar aja 4,25 gram. Berarti 4 kali 5 berapa? 21,25 gram emas untuk membiayai pengkafanan khalifah. 5 dinar dari harta khalifah sendiri dipakai untuk biaya pengkafanan. Wastur yalahu qabr biarba'ati dananir, dan membeli kuburnya, jadi beli kuburan, lahan tanah kuburan 4 dinar. 18 dikurangi 5 dikurangi 4 kurangi 9, berarti masih sisa berapa? 9 dinar. Khalifah loh Pak. Kita bisa bayangkan khalifah. Ini khalifah itu pimpinan tertinggi kaum muslimin. Meninggalkan harta 9 dinar untuk 11 anaknya. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak Pak? Sangat sedikit gitu ya, sangat sedikit. Gak usah dibanding-bandingkan. Gak usah dibanding. Kalau kita bandingkan di zaman sekarang, sulit kita dapati pejabat seperti itu. Pejabat pemerintahan yang dia punya cuma warisan berapa sih? 9 dinar itu kali 4,25 berapa? 9 kali 4 36. Tambah 9 kali 1/4. 40 1/4. 40,25 gram emas. Kalau 1 gram itu 1 juta ya berarti 40 juta. Kita bulatkan ya, 40 juta untuk 11 anak. Katakanlah bagiannya sama. 1 anak dapat berapa? 1 anak paling 3,5 juta. Ya betul. Anak khalifah. Anak khalifah dapat warisan dari bapaknya 3,5 juta untuk hidup. Wa waza'al baqi ala abnai. Ini nasihat pertama Muqatil kepada khalifah. Dan aku melihat, kata Muqatil juga, Hisham bin Abdul Malik juga salah satu khalifah di Bani Umayyah sebelumnya Umar bin Abdul Aziz. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan juga khalifah. Jadi Hisham bin Abdul Malik sebelumnya. Anjabal ahada asyara waladan, sama, mempunyai 11 anak. Wazi'at tarikatuhu ala warasatihi wa kana lahu arba'u zaujat. Di keterangan yang lain, warisannya dibagi 11 anak ini, setiap anak dia dapat alfi dinar. Alfi dinar itu berarti 1000 dinar. Berarti berapa? 1 juta dinar. 1 anak dapat 1 juta dinar. Dan dengan kalikan saja 1 dinar 4,25 gram emas. Banyak apa dikit? Berapa triliun ini? 1 anak. 4 triliun ya. 4,25 triliun. 1 anak bagiannya segitu. Dia ninggalkan 4 istri. Setiap istri dia dapat 80.000 dinar.
80.000 dinar kali itu tadi. Silahkan dikali lagi berapa gitu. Saya kalau nyebutkan dinar saja mungkin jenengan nggak semuanya ngeh gitu. Tapi kalau segini triliun rupiah gitu baru akeh tenan gitu. Karena kita pakainya rupiah. Ini dibagi ke anaknya tadi, satu anak dapatnya 1 juta dinar. Anaknya anaknya Umar bin Abdul Aziz berapa tadi? 3,5 juta rupiah. Nggak ada 1 dinar. 1 dinar nggak genep. Wallahi ya Amirul Mukminin, dilanjutkan nasihatnya. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, laqad ra'aitu fi yaumin wahidin ahada abna'i Umar bin Aziz, Umar bin Abdul Aziz yatasaddaqu bi mi'ati farasin dil ziyad. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku telah melihat salah satu dari anaknya Umar bin Abdul Aziz yang dapat 3,5 juta tadi. Di suatu hari dia mensedekahkan 100 kuda untuk perang dari 3,5 juta. Kemudian ketika besar dia mensedekahkan hartanya dalam 1 hari untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala 100 kuda perang. 1 kuda perang itu pinten, Pak? Saya pernah naik kuda pacu 80 juta. Saya tanya ini harganya berapa? 80 juta. Itu udah enak banget. Kudanya Pak Prabowo saya dengar 500 juta. Kuda perangnya. Kuda Jacqueline itu 2 miliar 1 kuda. Kuda perang kita bulatkan 100 juta. Kali 100 berapa? 100 juta kali 100 1 miliar ya? 1 miliar ya? 1 miliar 1 hari untuk sedekah dari uang 3,5 juta. Wallahi gitu. Dan juga Imam Muqatil rahimahullah melihat salah satu anaknya Hisham bin Abdul Malik tadi yang dapat 1 juta dinar itu meminta-minta di pasar. Yang dapat 1 juta dinar suatu hari dilihat oleh Imam Muqatil meminta-minta di pasar. Yang dapat 3,5 juta rupiah, nggak genep 1 dinar, 1 hari bersedekah 1 miliar. Pertanyaannya, siapa yang kuat di antara 2 anak ini? Anaknya Umar bin Abdul Aziz atau anaknya Hisham bin Abdul Malik? Umar bin Abdul Aziz, dia yang kuat, kita sepakat ya, kita sepakat, kuat. Apa rahasianya? Ternyata waqad sa'alan nas Umar bin Abdul Aziz wa huwa ala firashil maut. Orang-orang tuh nanya Umar bin Abdul Aziz ketika menjelang kematiannya. Ma tarakta li abnaika ya Umar? Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu wahai Umar? Qala, dia berkata taraktu lahum taqwallah. Ini rahasianya tuh. Aku meninggalkan untuk mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu sholihin, fallahu taala yatawalla sholihin. Kalau mereka sudah bertakwa, kalau mereka sudah jadi anak soleh, maka Allah lah yang akan menanggung orang-orang soleh ini. Ini yang ditinggalkan Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu ghairu dzalik, kalau mereka enggak soleh, kalau anak-anakku itu enggak soleh, falan atruk lahum, aku enggak pengen meninggalkan untuk mereka mayu'inuhum ala maksiatillah ta'ala. Aku enggak pengen meninggalkan untuk mereka hal-hal yang bisa membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau harta itu enggak digunakan semestinya, dia akan merusak. Gimana? Contohnya salah satu anaknya Hisham bin Abdul Malik. Kalau dinalar 1 juta dinar itu dikemanain? Kok bisa minta-minta di pasar gitu? Ilangin yang di gitu, ilangin yang di. Ini karena apa? Ya karena wallah alam. Kalau dari kisah tadi, yang jelas karena kurang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil? Sangat banyak yang bisa kita ambil hendaknya. Ini berkaitan dengan ayat di surat An-Nisa ayat ke-9. Ayat 9 dan sebelumnya setelahnya itu berkaitan dengan warisan,
Ayat 9 bunyinya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah orang itu takut meninggalkan generasi setelahnya dhi'afan yang lemah. Khafu 'alaihim, lemah itu apa? Takut atas nasib mereka. Falyattaqullah, di sini poinnya. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah wal yaqulu qaulan sadida, dan berkata dengan perkataan yang lurus, perkataan yang adil. Para ulama mufassirin dalam di ayat ini banyak pendapat ya. Siapa yang diajak bicara dan maksudnya apa kok meninggalkan generasi yang lemah, itu lemah apa gitu. Kalau kita ditanya jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah apa? Yang ada di bayangan kita lemah apa? Lemah ekonomi ya, lemah ekonomi. Sehingga kita itu sebelum meninggalkan anak-anak kita, kadang mohon maaf, kita fokus untuk pokoknya anakku gen penak piye gitu ya. Disediakan rumah, disediakan usaha, disediakan posisi kalau emang dia pejabat, disediakan ini dan itu sehingga kira-kira anaknya ini nyaman gitu dari segi materi. Tapi berapa banyak orang tua yang lupa untuk meninggalkan anaknya ilmu yang membuat dia takut kepada Allah, sehingga sepeninggal dia anak-anaknya itu nggak kelahi sendiri-sendiri untuk rebutan harta orang tuanya. Kata nopo segede Pak? Orang tua anak itu, anak yang kelahi setelah meninggalnya bapak ibunya. Banyak ya, contoh di sekitar kita banyak. Saya baru, ini bukan contoh anak kelahi, tapi saya 2 hari yang lalu ditanya bagaimana apa yang harus diutamakan, menunaikan wasiat atau membagi warisan. Ini pertanyaan yang dilontarkan ke saya 2 hari lalu. Saya tanya dulu, ini apa maksudnya wasiat? Oh ternyata wasiatnya itu bukan seperti wasiat dalam ilmu warisan. Ilmu warisan kan wasiat nggak boleh untuk ahli waris gitu Pak. Wasiat itu dalam ilmu warisan nggak boleh untuk ahli waris. Jadi kita punya anak, kemudian kita berwasiat pada salah satu anak, nanti kalau saya meninggal kamu dapat separuh hartaku ya gitu. Ini nggak boleh seperti ini. Adapun bolehnya untuk selain ahli waris dan tidak lebih dari 1/3 harta. Ternyata yang kasus ditanyakan ke saya itu wasiat untuk ahli waris. Nah, ini gimana wasiatnya? Wasiatnya ini Ustaz, ada ibu pas mau meninggal dia berwasiat pada salah satu anaknya 9, 5 perempuan 4 laki-laki. Dia berwasiat pada salah satu anaknya yang bungsu, dia bilang kalau nanti saya wafat rumahnya ini tak langono sik ya, jangan dijual ke siapapun karena banyak kenangan itu mungkin. Kemudian orang tuanya meninggal, rumahnya di tengah kota. Kira-kira kalau wasiat ini ditunaikan ribut apa enggak? Anak-anaknya yang lain meri napa mboten? Jelas meri gitu ya, jelas meri. Maka wasiat yang seperti ini ditunaikan atau tidak? Tidak boleh ditunaikan. Karena hukum yang berlaku untuk anak, kalau emang orang tuanya meninggal dia diwaris seperti hukum waris dalam Islam bagaimana? Berarti kalau itu tadi dibagi 13 saham, baru dibagi per anak-anaknya gitu. Agar apa? Agar tidak terjadi keributan sepeninggal orang tuanya. Ini kan berarti kalau orang tua bisa berwasiat kepada anaknya dengan wasiat itu tadi menunjukkan apa Pak? Kurangnya ya kita harus akui bersama kurangnya ilmu gitu. Kurangnya ilmu dalam hal ini, dalam warisan. Kalau wasiatnya ditunaikan kan nanti pasti itu anaknya ribut. Kalau bukan anaknya ya cucunya. Iki biyen mbahku jane duwe warisan sakmen ya itu ora dikek iki. Akhirnya enggak sedikit yang santet-santetan, sihir-sihiran sama kakak adik itu. Ada yang tahu-tahu meninggal di rumahnya. Saya punya saudara, kalau disebut saudara dia Nasoro sebenarnya. Kalau hubungan darah ya dia sepupu. Tapi karena Nasoro ya
Gimana? Nggak saudara no bener? Saudara itu sama Islam ya. Nasara ya udah ini hubungan darahnya sepupu gitu saja. Sama kasusnya sama. Ditinggal orang tuanya, ternyata anaknya kelahi sendiri-sendiri. Gitu. Tahu-tahu ada yang meninggal di kamar, ada yang nggak tahu, ada yang gantung, ada yang ini. Itu Nasara. Pertanyaannya, seperti ini lemah atau kuat? Ini orang paling kaya di keluarga saya dari bapak. Kuat atau lemah Pak? Katanya gitu. Lemah gitu, lemah ilmunya gitu, lemah takwanya gitu. Yang dimaksud dalam ayat tadi wallahu alam, kita lebih penting atau lebih kita utamakan untuk meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan kuat apanya? Kuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya apa? Menyiapkan generasi yang kuat. Kuat di situ kuat apa? Kuat ilmunya kepada ilmu agama tentunya. Yang pertama kuat ilmu agamanya, kuat rasa takutnya kepada Allah, sehingga kalau anak itu takut kepada Allah, kita nggak perlu khawatir orang tua itu nggak didoakan, nggak usah khawatir orang tua itu nggak makmur nanti di alam kuburnya. Orang tua, ada sebagian orang tua yang nanti ada keadaan orang tua yang dia itu bingung gitu, di akhirat ngapa kok derajat saya diangkat terus gitu. Ini ngapa kok derajat saya diangkat di surga, diangkat. Ini dikabari sama malaikat, ini adalah karena anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Ini anak yang soleh, ternyata dia bermanfaat untuk orang tuanya, sampai orang tuanya wafat pun masih diangkat derajatnya. Maka mumpung kita masih di dunia, mumpung masih ada kesempatan, kita benahi anak-anak kita sebisanya. Kalau anak kita masih kecil ya berarti kesempatannya sangat luas. Kalau anak kita sudah terlanjur dewasa, bukan berarti terlambat. Masih ada waktu untuk memperbaiki anak-anak. Berkaitan dengan itu, ada surat yang namanya surat Luqman. Kalau Ustaz Budi Azhari menyebut surat Luqman sama surat Ali Imran ini luar biasa. Beliau mengatakan nama orang yang bukan nabi, laki-laki, yang dipakai untuk nama surat ya cuma ini, cuma Imran sama Luqman. Yang lainnya nama-nama nabi, Ibrahim, surat Hud, surat Yusuf, surat Muhammad. Ini kan nabi-nabi semua. Yang bukan nama nabi adalah Luqman sama Imran. Imran itu di surat Ali Imran, keluarganya Imran, bahkan lebih spesifik. Beliau mengatakan, Ustaz Budi Azhari mengatakan, ternyata dua surat ini berbicara tentang keluarga. Ali Imran itu berbicara tentang keluarga. Imran dia punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya siapa? Maryam. Maryam adalah perempuan terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, al-kamulatu minar rijali kutsur. Orang yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Tapi kalau dari perempuan yang sempurna adalah Maryam binti Imran, anaknya Imran. Ini didikan siapa? Ya didikan Imran, bapaknya kan gitu. Di surat Maryam silakan nanti dengan buka-buka. Kalau enggak ya di YouTube nanti ada ininya Ustaz Budi Azhari. Tausiahnya Ustaz Budi Azhari 1 jam lebih itu membahas itu. Kalau surat Luqman ini bukan nabi, tapi dia yang rojih bukan nabi ya. Yang dirojihkan oleh para ulama, yang dikuatkan oleh para ulama adalah beliau Luqman ini bukan nabi, cuma ahli hikmah, orang yang bijak. Sehingga setiap hari itu banyak yang antri untuk meminta nasihatnya Luqman. Nasihat Luqman Al-Hakim. Kalau dalam surat surat Luqman, nasihatnya Luqman kepada anaknya apa? Ini yang perlu kita tiru. Ini pernah saya bahas di sini juga ketika kajian ibu-ibu hari Ahad. Bapak yang itu ada ya, sampingnya yang pakai meja itu ada. Tapi yang lain mudah-mudahan dapat manfaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyiapkan anak-anak kita supaya anak-anak kita itu kuat, tidak lemah. Apa yang kita nasihatkan kepada anak kita, hendaknya kita bisa ambil dari surat Luqman salah satunya. Allah berfirman mengkisahkan kisah Luqman, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang dinasihatkan Luqman bapak kepada anaknya. Ini yang dinasihatkan Pak Luqman kepada anaknya sendiri gitu. Kita sudah atau belum mewasiatkan itu pada anak kita? Kalau belum, masih ada kita nasihatkan pada le ojo syirik ya le. Lah ngapa Pak? Syirik itu dolim yang paling besar. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dolim. Kalau dolim sesama manusia itu sudah tidak semestinya, apalagi dolim terhadap hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala yang paling prerogatif. Apa? Prerogatif. Itulah pokoknya yang paling hak Allah yang paling prerogatif ya. Yang paling prerogatif adalah diibadahi dan tidak boleh disyirikan. Tidak boleh disekutukan dengan apapun. Meskipun orang yang paling soleh di dunia, meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang meletakkan peribadatan kepada selain Allah, maka dia telah zalim dengan kezaliman yang paling besar. Ini kita wasiatkan kepada anak-anak kita. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ini wasiat yang pertama yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang berikutnya adalah dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna. Kepada kedua orang tuanya hendaknya berbuat baik, berbakti. Kita sudah belum mewasiatkan kepada anak kita, le, kamu jadi anak berbakti. Le, kamu kalau sudah besar berbakti sama orang tua ya. Sudah atau belum? Kalau belum, mari kita nasihatkan ke anak-anak kita. Tapi kalau ditanya, sudah belum kita menasihatkan, le, kamu kalau gede nanti kerja sing bener, boleh duit sing akeh, sinau sing tenanan, itu kan sudah ya, sinau sing tenanan, gapai cita-cita yang tinggi, ini tinggi. Tapi berbakti kepada orang tua sudah atau belum? Gitu. Kalau sudah, itu perlu ditingkatkan. Artinya itu perlu diteruskan gitu loh. Karena nasihat itu nggak cuma sekali terus kita tinggal tahu-tahu jadi sendiri, kan nggak seperti itu. Nasihat ini perlu kesinambungan. Gitu. Sebagaimana sholat ini kan kita sehari 5 kali ya Pak. Gitu. Biar apa toh? Ya biar selalu ingat kan gitu. Manusia ini kan kalau dinasihati sekali kadang nggak langsung ingat dia. Besok lagi dinasihati lagi, besok lagi dinasihati lagi. Dengan seperti itu anak kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan dekat kepada kita. Itu yang dibutuhkan anak-anak kita sebelum yang lainnya. Yang dibutuhkan anak kita adalah anak kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua orang tua mampu. Semua orang tua apapun basicnya dia mampu. Karena ini kewajiban yang mewajibkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang mewajibkan hukum asalnya semua manusia bisa melakukan. Berbeda kalau yang ngasih guru SMA gitu, anak TK nggak bisa ngerjakan. Itu khusus anak SMA saja. Kalau SMA IPA bahkan orang IPS nggak bisa ngerjakan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada seluruh manusia, kepada bapak itu, kepada orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Berarti semua orang tua bisa melakukannya, bisa mengusahakannya gitu loh. Karena perintahnya umum. Kalau perintahnya khusus kepada Nabi ya berarti yang bisa melakukan ya Nabi. Kalau orang yang bukan Nabi nggak bisa. Ini kisah Luqman berwasiat kepada anaknya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada orang-orang itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mengapa? Nah ini ada
ada ini ya, apa bahasanya, baik dalam kita menyuruh anak itu kan kadang anak tanyanya, "Loh ngopo Pak? Loh ngopo Bu? Kok harus gini?" gitu. Pertanyaan pertama sudah, mengapa kok nggak boleh syirik? Jawabannya gimana? Karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar gitu. Loh kok bisa? Tinggal kita nanti jelaskan dengan penjelasan yang dicapai anak. Gitu. Bagaimana? Antum silahkan pilih-pilih bahasa sendiri yang pas untuk anak jenengan. Karena itu anak jenengan yang tahu jenengan. Oh sekatenane anakku bosone itu ngene iki. Gitu. Itu kalau kita perhatian dengan anak, saya kira itu bukan hal yang sulit memahamkan anak kita sendiri loh ya. Tapi kalau guru SD, guru SMP atau SMA, dia kadang nggak bisa menyentuh semua anaknya. Mengapa? Bahasanya beda-beda gitu. Daya tangkapnya juga beda-beda gitu kan. Saya ngajar di SD itu menjelaskan ya tak kira jelaskannya wis bener Pak. Wis tak ulang-ulang. Nih ya masih ada satu anak yang masih luput seperti itu. Karena emang daya tangkapnya mungkin berbeda. Tapi kalau orang tuanya bisa memahami kan dia di rumah bisa ditambahi materi sama orang tua sendiri gitu. Ini sebenarnya keuntungan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Kembali ke tadi. Mengapa kita nggak boleh syirik? Karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya telah mengandungnya dengan keadaan yang lemah dan bertambah lemah. Ibu kita kan ngandung kita itu lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya setelah dia menyusui selama 2 tahun. Ini wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Siapa yang menggerakkan ibu untuk menyusui kalau bukan kasih sayangnya gitu. Siapa yang membuat ibu itu mau untuk mengandung anaknya padahal keadaannya orang ngandung itu katanya nggak enak. Ngaten Bu? Ngandung enak napa Bu? Yang belakang. Kalau bapak-bapak kan nggak ngerasakan. Ibu, istri-istri jenengan pas ngandung itu makan enak nggak? Katanya nggak enak. Punggungnya pun juga ada yang pegel. Jalan juga nggak enak. Jongkok ya risih. Gitu. Tidur yang nggak bisa tengkurap dan lain sebagainya gitu. Ini menunjukkan ibu kita itu ngandung kita dengan keadaan yang lemah dan bertambah lemah. Mosok kita lahir nggak mau berbakti kepada orang tua, kebangetan. Itu bisa kita tanamkan ke anak-anak kita sebenarnya. Ditambah menyusui anaknya selama 2 tahun. Menyusui itu juga ternyata tidak gampang gitu. Tidak gampang dalam artian ya kita jelas nggak bisa kan, laki-laki nggak bisa. Tapi megang anak dengan waktu yang lama 2 tahun ini kayaknya yang bisa ibu. Kalau bapak jenengan megang anak paling lama berapa? Kalau anak masih dalam susuan loh ya, masih menyusui. 1 jam betah no betul? 2 jam betah? Nggak betah 2 jam. Ini ibu dia yang betah. Makanya disebut sih ibu. Gitu. Siapa yang menanamkan kasih sayang ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaik. Maka hendaknya manusia itu bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat kasih sayangnya kepada ibu. Yang memberikan kepada ibu itu kasih sayang gitu, rasa kasih sayang sehingga anaknya bisa besar. Baru walidaika. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur berbakti kepada kedua orang tua. Karena kasih sayang orang tua juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sebutkan Allah itu mempunyai rahmat 100. Allah punya 100 rahmat, yang 1 diturunkan ke dunia. Yang 99 ditahan di jannah, di surga. Yang 1 turun ke dunia ini cukup untuk membuat penduduk dunia semuanya berkasih sayang. Bahkan gak cuma manusianya, hewan-hewannya pun juga berkasih sayang dengan 1 bagian yang dibagi ke seluruh penduduk dunia ini. Hewannya pun
hewan melata, hewan berkaki 4. Dia mengangkat kakinya karena sayang kepada anaknya. Ini bagian dari kasih sayang Allah yang diturunkan, satu bagian untuk dibagi-bagi seluruh penduduk dunia, cukup untuk kita semua. Maka yang 99 ini bagaimana? Yang di jannah. Awal kita nggak pengen gitu, mesti kita pengen ke sana gitu. Mesti kita pengen ke sana. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kita harus meyakini, saya yakin-yakinnya bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya dunia ini bukan segalanya. Kalau mau bercita-cita dengan dunia seininya aja lah, sewajarnya saja. Tapi kalau bercita-cita akhirat, itu yang harus diutamakan gitu loh. Karena kita akan kembali ke sana. Kehidupan sebenarnya kita adalah di akhirat. Dunia ini cuma apa sih? Panggung sandiwara, ada yang bilang seperti itu. Dunia ini cuma kayak uang mampir ngombe, kayak uang berteduh di bawah pohon. Kita sudah sering mendengar materi-materi itu, saya kira. Yang dunia ini mau mampir ngombe gitu. Terus yang dunia yang mau kaya uang berteduh di bawah pohon. Yang dunia apalagi saya yakin kita banyak mendengar itu. Cuma pertanyaannya sudah belum itu kita maknai dan merubah sifat-sifat kita gitu. Dan juga kita tanamkan ke anak-anak kita, kalau kamu mau bercita-cita, cita-citalah akhirat gitu. Cita-citakanlah akhirat. Sehingga nanti anak-anak kita cita-citanya sudah berbeda. Kalau sekarang kan sangat jarang kita dapati anak, kamu cita-citanya apa? Aku mau jadi apa misalkan? Aku mau husnul khotimah itu misalkan. Ada nggak anak? Jarang ya? Masih jarang sekarang. Kita dapati anak, kamu cita-citanya apa? Saya pengen cita-citanya Firdaus. Boleh nggak cita-cita itu dapat jannah Firdaus? Sangat boleh, bahkan itu yang seharusnya. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya Arsyur Rahman, di atasnya Arsyur Rahman. Ini minta kepada Allah berarti bercita-cita atau tidak, Pak? Ini bercita-cita. Kalau cita-citanya Firdaus, berarti dia akan mengusahakan untuk ke Firdaus. Meleset-meleset di surga bawahnya, misalkan seperti itu. Itu bercita-cita yang tinggi. Tapi kalau cita-citamu apa? Ya. Kalau kita nanya kepada anak-anak sekarang masih ada nggak jawabannya apa biasanya? Profesi-profesi, pertanyaannya profesi duniawi atau akhirat? Dohirnya loh ya, kita nggak berbicara ya emang bisa dibawa ke akhirat, ya emang bisa. Tapi dohirnya apa? Cerita profesi-profesi itu dunia atau akhirat? Yang ini kan ke anak-anak kita. Ini ada sesuatu yang hendaknya kita rubah, harusnya kita rubah. Kita usahakan untuk anak-anak kita cita-citanya itu ke akhirat, sehingga ketika dia dewasa itu dewasa dengan pemikiran akhirat. Saya pengen jadi imam masjid, imamnya kurang gitu. Imamnya masih kurang benar, masih kurang. Banyak sekali imam yang nggak cuma masjid sini, masjid-masjid lain kebutuhan imam itu kekurangan. Apa anak kita sendiri yang kita didik untuk nanti kamu imam di sana ya. Ini cita-cita akhirat, sehingga kebutuhan kaum muslimin tercukupi, imamnya tercukupi, guru TPA-nya tercukupi, apalagi nomornya sing kekurangan di kita, di kaum muslimin. Karena apa? Ya wallah alam ya, mungkin cita-cita anak-anak nggak ke sana atau nggak diarahkan ke sana. Bisa nggak kita arahkan ke sana? Sangat bisa. Mudah atau sulit? Saya kira mudah kalau kita mau. Ini untuk masa depan kaum muslimin juga ke depan. Dari masjid kita akan bangkit, kita tanamkan ke anak-anak kita. Kemudian wa in jahadaka, selanjutnya ini bunyi ya kalau wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, di sini ada rambu-rambu mentaati kedua orang tua, ada rambu-rambu dalam berbakti kepada orang tua.
Akan tetapi kalau kedua orang tua dia memaksamu untuk menyekutukan Allah, bima laisa laka bihi ilmun, yang mana engkau nggak punya ilmu terhadap itu, ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah taati keduanya. Jadi taat kepada orang tua dia terikat dengan apa? Terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sejalan perintah orang tua dan perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Kalau berseberangan maka yang kita taati adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Ada rambu-rambu lagi, meskipun kita nggak melaksanakan perintah orang tua yang memaksa kita maksiat misalkan, akan tapi kita selaku anak yang baik hendaknya memperlakukan kedua orang tua juga dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Ini kekhususan orang tua yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Orang tua bagaimanapun juga berjasa pada kita. Jasanya apa ya tadi? Yang menyusui, yang membesarkan kita kan orang tua. Meskipun nanti ketika besar kita tahu, ketika kita belajar kita tahu ternyata orang tua kita seperti ini. Menyuruh kepada maksiat kita tolak, tapi kita bermuamalah kepada orang tua juga dengan muamalah yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ikutilah jalan-jalan orang yang bertakwa. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan kembali, kalian akan dikembalikan. Ini sekali lagi kita mengingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya nduk, kamu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu, saya gitu, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan endingnya adalah jannah atau neraka. Sudah belum kamu menyiapkan ke sana, nduk gitu. Ini bisa kita wasiatkan kepada anak-anak kita, dan ini nasihat yang sangat berharga saya kira. Dan anak kita saya yakin nanti ketika dewasa dia akan selalu ingat dengan nasihat orang tuanya yang seperti ini. Nasihat orang tua ketika kita masih kecil kan masih ingat ya. Bahkan hal yang sepele saja, terutama bapak. Terus terang saya banyak mengingat nasihat bapak, meskipun bapak ini nasihatnya nggak banyak dibandingkan ibu. Bapak saya dan ibu saya kalau menasihati itu banyak ibu saya yang banyak negurkan ibu, karena oh kamu kok gini ini yang negur ibu. Tapi bapak itu enggak. Tapi ada satu nasihat yang saya itu ingat, padahal nasihatnya sepele. Nasihatnya cuma ini loh, apa? Naruh gayung. Kamu kalau naruh gayung itu jangan dimasukkan ke ember. Kalau dimasukkan ke ember apa? Nanti orang kalau ngambil dia kotor, dengan airnya jadi kotor gitu loh. Sehingga gayungnya ditaruh di samping biar ngambilnya enak. Itu masih ingat gitu. Salah satu nasihat yang saya ingat dari bapak saya itu. Sepele no betul. Sepele banget. Wong ndeleke ciduk gitu. Ndeleke ciduk itu saya nggak tahu waktunya tepatnya kapan ya. Tapi kayaknya sebelum SD kalau nggak salah. Kalau nggak ya pas SD. Itu dinasihati, nasihat seperti itu masih ingat. Nah, anak-anak kita yang kecil kalau kita nasihati hal yang berharga, yang berguna untuk masa depannya, masa kita akan dilupakan? Nggak mungkin, Pak. Kita akan dilupakan. Tapi karena waktunya terbatas, ini dua nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, untuk dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, untuk berbakti kepada orang tua. Hendaknya itu kita bisa wasiatkan kepada anak-anak kita. Masih banyak nasihatnya, mungkin antum bisa silakan nanti dibaca sendiri dan tafsirnya ya, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan mendatang kita bisa bahas lagi di surat Luqman ayat 13 sampai 19 gitu. Sampai ayat 19. Di situ banyak poin-poin nasihat Luqman. Salah satunya wa aqimis shalah.
dan tegakkanlah sholat. Itu sebenarnya penting, cuma karena kalau kita bahas panjang. Singkatnya ya, jenengan kita orang tua ya, kita suruh anak kita untuk sholat dan kita kontrol gitu. Itu poin sangat penting sekali yang kita hendaknya wasiatkan kepada anak-anak kita. Itu semua perkara akhirat gitu, yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya. Kalau akhiratnya beres, masalah dunia itu kita akan pasti kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz saja dia meninggalkan cuma 3,5 juta kepada anaknya, itu yakin kok nanti akan dijamin oleh Allah. Masa kita yang bukan khalifah enggak yakin gitu. Baik. Wallahu taala alam, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat terutama bagi saya yang menyampaikan, selebihnya kepada antum yang mendengarkan. Kebenaran mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahannya saya mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.